Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya Muhammad Tiki Firdaus dan rekan-rekan saya Nurul Khairani, Arden Arya Pertama, Intan Purnama Dewi, dan Muhammad Haidar Espati akan menjelaskan mengenai degradasi lingkungan daerah aliran sungai di wilayah Manggar, Balikpapan, Kalimantan Timur. Latar belakang dari kasus degradasi lingkungan di daerah Manggar Balikpapan, yaitu kritisnya lahan yang diakibatkan oleh curah hujan yang relatif tinggi dan dengan kondisi geofisik yang rentan seperti topografi yang relatif curam, dan dengan jenis tanah yang rentan terhadap erosi. Hal tersebut akan sangat meningkat pada saat terjadi pada wilayah-wilayah yang sebelumnya telah terbuka, yaitu akibat dari aktivitas eksploitasi hutan, pencurian kayu, penyiapan lahan untuk kebun, perladangan, pembuatan batu bata, perambahan hutan atau lahan, konversi lahan, dan pembukaan lahan lainnya yang tidak ramah lingkungan dan tidak menerapkan prinsip kelestarian lingkungan, serta akibat dari kebakaran hutan dan lahan. Area di sekitar Sungai Manggar terdapat aktivitas manusia yang cukup tinggi. Kondisi ini dapat menjadi suatu gangguan bagi habitat berada di Sungai Manggar. Berdasarkan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa bentuk aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi habitat dan populasinya. Next. Selanjutnya, yaitu lokasi topik studi degradasi lingkungan. Sungai Manggar ini yang terletak di Kalimantan, merupakan salah satu sungai di Balikpapan yang bermuara di Selat Makassar. Letaknya berada di Balikpapan Timur. Daerah aliran sungai atau biasa disebut DAS, Manggar memiliki luas sekitar kurang lebih 11.893 hektar. Dan secara geografis, terletak antara 01 derajat 05 menit sampai 01 derajat 13 menit lintang selatan, dan antara 116 derajat 52 menit sampai 116 derajat 59 menit bujur timur. Dan di sini ada penjelasan terkait kasus kerusakan. Yang pertama yaitu penggunaan tepi sungai sebagai tempat pemukiman oleh masyarakat sekitar yang juga berprofesi sebagai nelayan. Yang kedua ada alih fungsi lahan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan dan tambak yang tidak bijak dan tidak memperdulikan lingkungan. Ketiga, ada aktivitas pemanfaatan pohon mangrove untuk dijadikan rumpon bagi nelayan. Dan perlu diketahui bahwa di Sungai Manggar terdapat satwa endemik Kalimantan, yaitu bekantan atau Nasal islarvatus. Selanjutnya ialah dampak dari kerusakan. Timbulnya erosi pada bagian bibir sungai, turunnya populasi satwa liar, dan sebagian masuk ke permukiman dikarenakan hutannya telah rusak. Tercemarnya daerah sungai oleh sampah dari hasil rumah tangga. Berikutnya adalah solusi dari permasalahan. Solusi dari berbagai permasalahan di atas dapat melalui pendekatan teknologi dalam pengelolaan DAS, mengacu pada prinsip bahwa perubahan lingkungan fisik akibat adanya interaksi dengan aspek sosial ekonomi dapat diatasi dengan teknologi lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengendalian kelebihan aliran permukaan, penurunan erosi, dan peningkatan daya dukung lingkungan merupakan paket rekomendasi dalam pengelolaan DAS terpadu. Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pengelolaan DAS, juga ditenggarai bahwa pengelolaan DAS di Indonesia kurang optimal yang berakibat rusaknya dan kritisnya kondisi DAS. Muncul satu kesadaran bahwa dalam mengelola DAS harus melaksanakan secara terpadu sebagai penerapan falsafah pengelolaan sungai, One River, One Management. Dengan mengelola DAS secara terpadu, maka diharapkan terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS. Untuk keperluan ini, maka suatu wadah yang mempunyai wewenang melakukan koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai pihak,
baik itu adalah lembaga kedinasan maupun lembaga swadaya masyarakat, perlu diwujudkan. Adapun beberapa budaya yang bisa menjadi solusi, adanya gerakan penanaman 1 juta pohon mangrove dari pemerintah dan tokoh masyarakat. Wali Kota Balikpapan beserta tokoh-tokoh masyarakat rutin melakukan penanaman pohon dalam rangka mewujudkan penanaman 1 juta pohon. Wali Kota berujar, penekanan pemulihan lahan terutama daerah aliran sungai atau DAS sangat penting karena selain menjaga kualitas air, juga menjaga abrasi dan longsor. Pemulihan daerah aliran sungai juga sangat penting bagi keberlangsungan lingkungan dan terjaganya aliran sungai. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.